Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian tafsir hadis rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, kita sanjungkan segenap puja-puji ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik, hidayah, inayah dan berbagai anugerah yang diberikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dapat bersilaturahim, berinteraksi melalui tempat yang langsung maupun mungkin ada yang melihatnya dari sudut yang lain, sebagaimana populer sekarang melalui daring, dan diiringi salawat dan salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan semua pengikutnya, termasuk kita, bahkan hingga akhir zaman. Ma'asyiral jamaah, sebagaimana biasa mengawali kajian kita pada malam hari ini, mari kita sama-sama baca suratul Fatihah. Pertama kita niatkan mudah-mudahan keberkahan surah Al-Fatihah ini senantiasa memberikan kita kesehatan, keafiatan, kesejahteraan lahir maupun batin, dan kesuksesan di dalam melaksanakan berbagai tugas bagi kehidupan kita, untuk kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Yang kedua, Al-Fatihah itu kita niatkan jika ada saudara-saudara kita yang terkena sakit, baik karena situasi pandemi maupun karena sakit yang lainnya, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan Allah kembalikan kesehatannya kepada seperti sedia kala. Dan yang ketiga, Fatihah itu kita niatkan juga untuk saudara-saudara kita yang barangkali pada hari-hari ini atau beberapa hari ini, atau memang yang sudah biasa tugasnya di lapangan, senantiasa Allah beri perlindungan, Allah beri kesuksesan, dan juga senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, kita melihat ke belakang kepada bab yang sudah kita bahas, kita lewati, yaitu bab tentang husnul khuluq pada jauh sebelum Ramadan. Tetapi ba'da Ramadan kemarin kita sempat satu kali kajian. Temanya kemarin lebih dekat kepada bagaimana menjaga, merawat nilai-nilai yang dihasilkan dari puasa
terlebih-lebih adalah pahala puasa itu sendiri, termasuk berbagai pahala ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Baik terkait langsung dengan puasa seperti tarawih maupun yang lainnya seperti tadarrus dan sebagainya. Dan kita mudah-mudahan tidak termasuk orang yang merugi sebagaimana di dalam hadis-hadis yang pernah kita bahas, kita uraikan. Kemudian di akhir di akhir bab yang lalu itu ada kalimat yang sangat bagus, boleh disebut merupakan kesimpulan dari bab husnul khuluq itu, yakni rawa at-Tirmidzi. Jadi Imam Tirmidzi itu meriwayatkan, ya sumbernya adalah dari Abdullah bin Mubarak rahimahullah, ketika menafsirkan husnul khuluq atau budi pekerti yang agung atau akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, maka disebutkan ada 3 kriterianya. Pertama, kata Imam At-Tirmidzi ini, huwa talaqatul wajhi. Jadi yang pertama itu wajahnya itu ceria, sumringah, bermuka manis. Jadi orang melihatnya saja, orang yang husnul khuluq ini, orang yang berakhlak mulia itu sudah enak. Di dalam satu syair tentang Nabi Muhammad SAW yang biasanya dibaca sebagai sebuah maulid gitu, dalam maulid itu ada yang disebut dengan man ra'ak wajhaka yas'ad. Siapa yang melihat wajahnya Nabi itu sudah yas'ad, gembira. Itu lihat Nabi. Nah, melihat manusia-manusia yang berakhlak mulia itu juga demikian. Melihat wajahnya enak, karena wajahnya itu sumringah, wajahnya itu manis, berbuka manis, gitu. Tidak cemberut, tidak tekuk muka dan seterusnya. Itu salah satu ciri yang disimpulkan oleh Imam At-Tirmidzi. Yang ciri yang kedua disebutkan dengan badzul ma'ruf. Jadi satu kesungguhan di dalam mengajak kepada perbuatan yang baik. Tanpa pertimbangan-pertimbangan yang lain, dia memang orang baik, memberikan contoh yang baik, dan mengajak orang lain berbuat baik. Itu senantiasa dilakukan itu, dan itu ciri kedua dari apa yang disebut dengan husnul khuluq, sebagaimana disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan yang ketiga, cirinya adalah kaful adza. Jadi menjaga untuk tidak mengganggu orang lain, mencukupkan diri, mengendalikan diri sedemikian rupa jangan sampai mengganggu orang lain. Itu karakteristik atau ciri sebagaimana disebutkan oleh Imam Tirmidzi tentang orang yang berakhlak baik. Nah, sebelum sampai nanti kepada bab yang berikutnya ini juga terkait dengan akhlak, tapi bab tersendiri yang lebih mendalam lagi. Maka orang yang berakhlak baik itu tadi bermuka manis, kemudian badlul ma'ruf, selalu mengajak, menganjurkan kepada perbuatan-perbuatan yang ma'ruf, yang baik, kemudian kaful adza, dia bagaimana berupaya untuk tidak mengganggu apalagi sampai menyakiti orang lain. Yang paling populer sebenarnya ketika menjaga pergaulan atau disebut dengan ukhuwah, menjaga persaudaraan dalam kehidupan ini, memang kan ada kriteria-kriterianya juga itu. Disebutkan seharusnya kita memberi manfaat kepada banyak orang. Karena hadis kan menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi manusia yang baik, manusia yang memberikan manfaat kepada kebanyakan manusia. Tetapi paling tidak gitu, dalam teks ini dikatakan illam tanfa'hu
fala tadurra. Kalau tidak mampu memberikan kemanfaatan kepada banyak orang, kepada orang lain, fala tadurra, setidak-tidaknya jangan membuat orang lain itu mudarat gitu. Jadi kita maunya harusnya kan memberi manfaat kepada orang, tenaga kita, pikiran kita, bahkan harta kita bermanfaat buat orang lain, buat orang banyak. Tapi setidak-tidaknya kalau ingin menjaga kehidupan, kedamaian dalam kehidupan ini, ukhuwah Islamiyah, bahkan ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah gitu. Setidak-tidaknya kalau tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, jangan membuat orang lain mudarat. Jangan sampai membuat orang lain mudarat. Itu disebut dengan kaful adza tadi itu, menurut Imam At-Tirmidzi. Kemudian yang kedua, harusnya orang itu memberikan kegembiraan kepada orang lain. Harusnya demikian. Setiap kita, setiap manusia itu bagaimana kita memberikan kegembiraan kepada orang lain. Tapi dikatakan ilam tafrahu fala taghumma. Kalau enggak mampu memberikan kegembiraan kepada orang lain, fala taghumma. Jangan membuat orang lain pusing. Orang lain merasa sedih gitu. Ghammun. Orang lain merasa ruwet. Jangan sampai begitu. Jadi kalau sebisa mungkin kita menggembirakan orang lain, tetapi kalau tidak mampu menggembirakan orang lain, maka setidak-tidaknya jangan membuat orang lain sedih. Jangan membuat orang lain susah. Jangan membuat orang lain jadi ruwet. Nah, itu. Dan yang ketiga, illam tamdahu fala tadhummah. Seharusnya manusia itu bisa memuji orang lain. Kita memuji orang lain dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang menyenangkan itu tadi. Tapi kalau tidak mampu memuji orang lain, fala tadhummah. Jangan mencela. Sudah nggak bisa memuji, harusnya memuji, tapi malah mencela. Jadi paling tidak dalam konteks pergaulan kehidupan supaya tercipta kedamaian, kenyamanan, dan timbal balik yang baik dalam kehidupan, keharmonisan dalam kehidupan sosial, maka tiga hal ini penting gitu, untuk disampaikan. Yaitu pertama, illam tanfa'hu fala tadurra, kalau enggak bermanfaat buat orang lain, seharusnya kita tidak memberi madarat kepada orang lain. Yang kedua, illam tafrahu, kalau tidak mampu menyenangkan orang lain, fala taghummah, jangan membuat orang lain itu menjadi sedih. Yang ketiga, illam tamdahu, kalau tidak bisa memuji, fala tadhummah, janganlah mencela. Nah, itu kesimpulan dari bab sebelumnya, dan kita masuk ke bab ini tentang al-hilmu wal anatu war rifqu. Jadi ini lebih mendalam dari kata-kata sabar, yaitu al-hilmu. Kalau kita buka kamus, kadang-kadang diartikan sebagai sabar yang panjang gitu, atau santun, tenang gitu ya. Hampir sama dengan makna al-ana. Kalau ar-rifqu itu lembut. Jadi sabar, santun, tenang, kemudian juga lembut. Nah, itu kelanjutan dari husnul khuluq atau akhlak yang baik, akhlak terpuji, akhlak mahmudah, yang itu diimplementasikan dalam kehidupan berupa sifat-sifat yang ada di dalam jiwa kita. Sesungguhnya sifat semua ini ada di dalam jiwa. Kalau kita hiaskan dalam diri kita, nanti ada hadis-hadisnya yang menyebutkan demikian, karena sifatnya sudah Allah berikan kepada kita, tinggal kita hiaskan dalam kehidupan kita. Jangan kita rusak dengan yang sebaliknya. Kalau kita hiaskan, maka kelembutan itu dirasakan orang lain. Kelembutan itu kemudian berefek positif dalam kehidupan kita, dalam kehidupan orang lain juga. Kita awali dengan karena hadis ini merupakan penjelas daripada Al-Quran dan juga sekaligus menjadi semacam penafsir tertentu dari teks-teks Al-Quran,
Karena Al-Quran itu ditafsirkan ada oleh Al-Quran, ada juga oleh hadis. Tapi bisa juga memperjelas atau menguraikan, lebih memerinci. Nah, karena itu diawali dengan teks Al-Quran yang di dalam surah Al-Quran di sini disebutkan qala Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wal kadhiminal ghaidha itu menahan amarah, mengendalikan emosi. Itu sebenarnya teks terkait dengan ayat Al-Quran yang kalau para mufassir menyebut teks yang merupakan ciri-ciri orang yang bertakwa. Kalau kita bicara puasa, hasilnya adalah takwa. Ciri-ciri takwa antara lain disebutkan yang di awalnya adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha. Di sini dimulai dengan wal kadhiminal ghaidh, mengendalikan emosi atau menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, memberikan maaf kepada orang. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Yang digarisbawahi dari teks ayat ini adalah al-kadhiminal ghaidh dan al-'afina 'anil nas yang nanti diuraikan di dalam beberapa hadis yang akan kita bahas berikut ini. Yang kedua, ayat yang ditunjukkan oleh muallif kitab ini, khudhil afwa wa'mur bil ma'rufi wa'rid 'anil jahilin. Khudhil afwa. Biasanya khudh itu ambillah, tapi teks di sini lebih diartikan sebagai jadilah orang yang pemaaf. Sampai-sampai Nabi ketika turun ayat ini itu bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, apa yang dimaksud dengan ini?" Nah, malaikat Jibril itu menyampaikan bahwa khudhil afwa itu maknanya adalah Allah memerintahkanmu untuk memberikan maaf kepada orang yang menzalimimu, kemudian memberi kepada orang yang menghalangimu, dan satu lagi menyambung silaturahim dengan orang yang memutuskan silaturahim denganmu. Jadi Allah memerintahkan demikian katanya dengan teks ayat Al-Quran ini, yaitu di surah Al-A'raf ayat 199. Khudhil afwa, jadilah pemaaf, wa'mur bil ma'ruf, dan kemudian menyuruh kepada kebaikan, wa'rid 'anil jahilin, dan hindari, jauhi, berpalinglah dari orang-orang jahil. Banyak di teks Al-Quran itu menyebut tentang orang jahil, sehingga ketika disebutkan orang ibadur rahman itu ketika khotabahumul jahilun qalu salama, ditanya, ditegur, dikritik oleh orang-orang jahil, qalu salama, damai saja. Kenapa? Enggak mungkin dilayani, dan kebodohan itu harus dihindari, dan menghindarkan diri dari pertanyaan, perdebatan dengan orang-orang yang bodoh itu, yang jahil itu. Cuma memang problem sekarang, terlebih di era pandemi ya, lebih lagi. Era informasi sudah memberikan demikian, tetapi di era pandemi lebih lagi, karena harusnya dalam kehidupan ini kita kan mencari guru. Kita mau sekolah kemana? Ke sekolah dasar ini, ke sekolah dasar negeri, yang Islam, yang apa kita yang nyari itu. Karena kita tahu sekolahnya kualitasnya seperti apa, gurunya seperti apa. Begitupun kita akan ngaji kemana, ke kiai mana, ke ustadz mana, kita juga tahu reputasinya, keilmuannya, dan juga integritas dan akhlaknya kita tahu. Karena itu kita datang. Seperti halnya Nabi Musa ketika datang, disuruh Allah berguru kepada Nabi Khidir. Datang kepada Nabi Khidir, minta diajari dengan sesuatu yang engkau mengetahui, bisa membimbing katanya kepadaku. Meskipun kemudian dalam konteks Al-Quran itu berpisah, sepertinya tidak membawa hasil, tapi sesungguhnya sangat banyak. Nah, kita begitu pada prinsipnya, mencari guru kita, ke pesantren atau ke sekolah atau kemana, kita cari guru. Nah, konteks sekarang ini, pada konteks wa'rid 'anil jahilin agak susah. Karena apa? Datang sendiri ada di tangan kita, di media sosial yang ada di telapak tangan kita atau di depan mata kita, tidak lagi kita bisa memilih.
Mana guru yang berintegritas, yang berilmu, pokoknya orang menyajikan kita terima. Ini repotnya bagi orang-orang yang awam. Kita juga kadang-kadang walaupun kita mengerti, segan juga kadang-kadang buka-buka buku, buka-buka kitab dan sebagainya. Meskipun juga itu berbeda. Para ulama, terutama ulama-ulama thariqah, itu sangat membedakan antara berguru biasa saja dengan berguru kepada kelasnya thariqah mursyid. Kalau berguru kepada orang biasa mendapatkan ilmu, kepada pendidik sekaligus guru dan pendidik mendapatkan ilmu dan juga pendidikan. Tapi kepada seorang muallim yang mursyid itu biasanya dapat ilmu, dapat didikan sekaligus bimbingan. Nabi Musa itu diharapkan begitu. Ketika berguru itu minta bukan sekedar diajari, tapi juga dididik dan juga dibimbing. Olim tarusyda, rasyid itu, mursyid, itu membimbing sekaligus. Nah, para jamaah sekalian, dalam konteks ini bisa menghindari orang-orang jahil. Tapi dalam konteks sekarang ketika kita melihat di medsos sangat-sangat sulit itu. Karena kita nggak tahu itu referensinya seperti apa. Di samping itu juga ada kelebihan. Kenapa para guru-guru dulu menyebut kalau kita berguru harus kepada guru, belajar harus kepada guru, ada gurunya. Kalau tidak kepada gurunya hanya membaca, itu sama dengan berguru kepada setan. Orang dulu begitu. Karena memang kalau kita belajar membaca banyak buku, menurut banyak ulama yang timbul adalah kesombongan kita. Kesombongan. Saya hebat nih, udah bisa ini, tahu ini. Tapi ketika kita dibimbing oleh guru, makin banyak ilmu, itu makin tawadhu, bisa. Kenapa? Kita makin tawadhu, makin hormat kepada guru. Ketika kita tahu kata guru ini begini terus, makin hormat kita kepada guru. Dan juga makin tawadhu kehidupan kita. Tapi ketika kita hanya baca dan baca, mungkin ilmu kita banyak tetapi tidak menimbulkan ketawadhuan. Itu lebih banyak menimbulkan kepada kesombongan, karena saya bisa ini, tahu ini dan seterusnya. Nah, di situ perbedaannya. Nah, dalam konteks sekarang wa'arid anil jahilin, ya mudah-mudahan kita bisa memilah dan memilih itu di medsos itu. Mana yang kira-kira memang sesuai teksnya, sesuai dengan guru-guru kita yang mengajarkan kepada kita, yang sumbernya jelas, dengan sesuatu yang kadang-kadang di-framing sedemikian rupa, orang supaya terbawa arus sedemikian rupa dengan tujuan-tujuan yang lain. Wah, itu lebih parah lagi. Ketika ilmu disampaikan saja, itu masih harus disaring. Karena sumbernya bagaimana, kemudian sumber nukilannya atau pengambilannya juga dari mana, dan seterusnya. Kemudian integritasnya juga demikian, yang mengajar atau menyampaikannya. Tapi lebih daripada itu, kita juga kalau bisa, ya ini nilainya seperti apa, atau referensinya kayak apa, seperti itu. Masalah jamaah. Nah, kita lanjutkan kepada ayat berikutnya sebelum kepada hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala wala tastawil hasanatu walas sayyi'atu idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'adzim. Ini di surah Fussilat ayat 34 dan 35. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'atu. Tidaklah sama antara kebaikan dengan kejahatan. Nah, disampaikan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang baik. Bahkan kalau bisa dengan kebaikan. Jadi bukan air susu dibalas air tuba, kalau bisa air tuba itu dibalas dengan sesuatu yang baik, kalau perlu dengan susu gitu. Kira-kira begitu. Kenapa? Nah, di teks ayat ini dikatakan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Bukan lagi boleh jadi nih. Fa iza, maka tiba-tiba alladzi bainaka,
bainaka, orang yang di antaramu, wa bainahu, dan dengan yang lainnya, ada watun yang tadinya itu bermusuhan, ka'annahu waliyun hamim, seakan-akan dia menjadi teman yang sangat hamim, yang sangat dekat, yang sangat erat. Karena apa? Karena tadi ketika kejahatannya ditolak dengan cara yang baik, kemudian juga dengan perilaku yang baik, bahkan dengan kebaikan-kebaikan, maka yang terjadi adalah kemudian yang tadinya bermusuhan tetapi menjadi teman yang sangat dekat. Waliyun hamim, ka'annahu waliyun hamim. Wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru. Nah, yang kebaikan-kebaikan itu tidak diberikan kecuali atau melainkan kepada orang-orang yang sabar tadi itu. Yang sabar itu yang hilmnya, anahnya, rifqinya atau kelembutannya, kesabarannya begitu kuat, dihiaskan kepada dirinya sehingga Allah memberikan sesuatu yang bersifat baik itu. Kebaikan-kebaikan juga dalam hidupnya. Wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin azim. Dan juga Allah tidak memberikan kebaikan-kebaikan itu kecuali atau melainkan kepada orang yang memang memiliki keberuntungan yang besar gitu. Jadi orang yang baik lalu Allah berikan kebaikan, tambah kebaikannya, wazidnahum huda, di dalam surah Al-Kahfi itu orang sudah beriman, minta petunjuk kepada Allah, wazidnahum huda, Allah tambah berikan petunjuk. Apalagi dia berbuat baik, maka Allah tambah kebaikannya itu terus. Dan kebaikan-kebaikannya itu diberikan kepada orang-orang yang memang baik, sabar, santun, kemudian juga lembut, dan seterusnya. Dan itu adalah dzu hadzin azim, berarti dia memiliki atau mendapatkan sesuatu yang disebut dengan keberuntungan yang sangat besar. Nah, ma'asyiral jamaah, kalau kita lihat di teks hadis yang pertama di bab ini, atau hadis yang ke 232, wan Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ashajj Abdul Qais, inna fika khoslataini yuhibbuhumallah, al-hilmu wal ana, rawahu Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ashajj, namanya Abdul Qais, tapi nama aslinya ini dalam teks beberapa para ulama itu rata-rata menyebut namanya Al-Munzir atau Ibnu Munzir. Nah, tetapi berbeda pendapat binnya bin siapa. Ada yang mengatakan Al-Munzir itu bin Azil, tapi ada yang menyebutkan Al-Munzir itu bin Amir dan seterusnya. Ada perbedaan pendapat, tetapi yang populer perawi menyebutkan disebut dengan Abdul Qais namanya. Bahwa di dalam dirimu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais ini, khoslatain yuhibbuhumallah. Ada dua hal yang membuat Allah itu sangat senang, sangat menyukai, sangat mencintai. Apa itu? Al-hilmu wal ana. Jadi ketenangan dan kesabaran itu. Ketenangan, kesabaran, itulah yang membuat Allah itu senang. Dan tadi di dalam Al-Quran sudah dicontohkan kalau orang dilayani dengan tenang, dengan sabar, yang tadinya mau bermusuhan pun bisa menjadi kawan yang baik. Itu menurut Al-Quran. Dan kita sudah buktikan dalam kehidupan ini. Ya, kita ambil contoh yang paling sederhana, barangkali kalau ada orang mukulin anak kecil, mungkin anaknya, kita nggak tahu. Tapi kalau kita larang, jangan mukulin anak kecil, mungkin dia marah. Anak-anak gue pukulin, gue kasih makan gue, dan seterusnya pokoknya dia menyampaikan. Tapi kalau dikasih tahu, itu anakmu, kamu harus mendidiknya dengan baik. Nanti satu saat dialah yang akan menggotongmu ke alam kubur ketika kamu misalnya meninggal, ketika kamu sakit dilayani, dirawat. Nah, ketika sudah tua nggak bisa apa-apa, dia yang akan bawa kamu dan seterusnya. Itu akan dengan kesadarannya akan timbul. Iya. Kalau dalam Al-Quran istilahnya ya la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Itu ketika Fir'aun didatangi oleh Nabi Musa atas perintah Allah. Nabi Musa suruh datang kepada Fir'aun beserta Nabi Harun.
tapi harus dikatakan dengan bahasa yang lemah lembut. Faqula lahu qaulan layyina. Jadi katakan wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun qaulan layyina, dengan bahasa yang lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, supaya dia ingat, sadar, atau yakhsha, takut terhadap akibat yang ditimbulkan. Jadi kelembutannya di sini. Karena itu kalau kita belajar ilmu silat Cina gitu ya, itu kalau menghadapi jurus-jurus yang keras, itu harus dilawan dengan jurus-jurus yang lembut. Nah, maka kemudian tidak terjadi hal-hal yang fatal yang disebut sampiuh, dua-duanya mati. Tapi yang keras ini kemudian menjadi sadar, yang lembut itu bisa mengalahkan, tetapi tidak dengan ngasorake gitu, tidak menunjukkan kekuatan, tapi dengan kelembutan. Nah, inilah teks-teks hadis yang terkait dengan al-hilm wal ana war rifqi, kelembutan, kemudian ketenangan, kesabaran yang menjadi modal utama kehidupan untuk menjadi orang yang mendapatkan karunia dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya hadis wa Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullih, muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha rafiqun, sesungguhnya Allah itu rafiqun. Rafiqun itu bermakna rafiqun, jadi wazannya fa'ilun bermakna fa'ilun katanya. Allah itu maha lembut, meskipun rafiqun jadi dimaknai sebagai maha lembut. Yuhibbur rifqa, menyukai kelembutan. Fil amri kulli, dalam segala hal. Itu di teks Al-Quran kan, fabima rahmatin minallah lintalahum, karena berkat rahmat Allah lintalahum, berlaku lemah lembut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun tafaddan ghalidhal qalbi lam faddu min hauli, kalau saja berlaku kasar lagi keras, lam faddu min haulik, niscaya sahabat-sahabatmu akan lari menjauh. Karena itu sekalipun marah, sekalipun dongkol, kesel, dalam kewajaran sebagai manusia, disebutkan itu disebutkan di dalam Al-Quran itu, walaupun tafaddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum, maafkan mereka, wastaghfir lahum, mohonkan ampun kepada Allah. Bukan sekedar dimaafkan saja, oh ya saya kasih maaf, tapi juga dimohonkan ampun kepada Allah. Karena apa? Mengkhianati Nabi, durhaka kepada Nabi adalah dosa yang besar. Kalau enggak hanya dimaafkan saja oleh Nabi, belum tentu Allah memberikan maaf. Karena itu Nabi memohonkan ampun untuk orang itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pasti dikabulkan karena doanya Nabi. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dalam berbagai urusan. Karena tadinya kan gara-gara musyawarah perang Uhud kalah, gara-gara musyawarah tuh. Nabi mengatakan kita tetap di tempat, musuh datang kita hadang. Kata yang muda-muda, tidak ya Rasul, kita hadang di jalan. Wah, karena yang muda itu banyakan, semangatnya luar biasa, Nabi mengalah. Karena suara terbanyak, nah itu kan katanya Vox Populi, Vox Dei, ini suara rakyat ini, suara generasi muda di zaman Nabi ingin di luar, kita hadang di Uhud, ayo dihadang di sana. Ternyata hasilnya kan kalah gitu. Sudah dipesan oleh Nabi, masih enggak setuju juga dengan Nabi. Apalagi pasukan 50 orang pemanah yang hebat itu di atas, dalam posisi yang bagus. Disebut di dalam teks-teks kitab sejarah, para muarikh menyebut itu jabalnya namanya Jabal Rumat. Jadi anak gunung Uhud ada Bukit Rumat. Di Bukit Rumat itu posisinya sangat strategis. Hanya hebatnya Khalid bin Walid yang masih belum masuk Islam, itu rupanya sengaja itu. Jadi harta-harta rampasan digeletakin begitu saja, sehingga orang-orang yang dipesan oleh Nabi nggak boleh turun dalam keadaan apapun, turun dia ngambil harta benda itu. Ya pada saat itulah dibokong dari mana-mana dan kalah. Dan ketika kalah Nabi sendiri menderita gigi rontok, kemudian sampai penutup muka dari besi itu, topeng besinya juga menusuk sebagian pipinya.
Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh memaafkan mereka dan tetap bermusyawarah dengan mereka. Itu karena apa? Lintalahum, karena lemah lembutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masalah jamaah rahimakumullah. Jadi meskipun di dalam berbagai hal bahwa kadang-kadang kita memerlukan sesuatu yang keras, tapi sebetulnya bukan keras, tegas. Tegas iya, tapi kalau keras biasanya berhadapan dengan kekerasan orang lain. Jadi kelembutan. Kalau tegas perlu, tapi kalau keras seringkali tidak mencapai sasaran seperti yang diinginkan. Karena itu ketika kita berdakwah sekalipun, dakwah itu harus disampaikan dengan mau'izah hasanah, dengan kalimat-kalimat yang bagus, dengan contoh-contoh yang bagus. Kemudian kalaupun harus berdebat, mujadalah wajadilhum billati hiya ahsan, berdebat dengan cara-cara yang baik. Nah, itu ketika kita mengajak. Nah, bagaimana ketika kita melarang sesuatu? Nah, seperti itu juga. Karena syaratnya katanya tidak bisa kita melarang sesuatu kecuali harus disampaikan pertama dengan ilmu, yang kedua dengan keadilan, yang ketiga dengan arifkun, itu dengan lemah lembut. Punya ilmu, nah, sampaikan dengan ilmu. Kalau nggak punya ilmu kita melarang orang, nah, di debat balik malah kita nggak bisa apa-apa. Pertama berilmu, yang kedua harus adil, dia melaksanakan ilmunya. Kita ahli dalam bidang strategi militer, kita nasihati orang secara militer, pasti orang dengar. Tapi kalau kita nggak ahli militer, kita bicara soal militer, ya ditertawakan orang. Gitu. Kira-kira begitu. Ilmu nomor pertama. Yang kedua tadi itu al-adlu, adil. Yang ketiga ar-rifqu, ar-rafiq, lemah lembut disampaikan. Seperti Nabi Musa, sekelasnya Nabi Musa itu dalam konteks manusia itu tertinggi jabatannya. Nabi, yaitu utusannya Allah. Menghadapi Fir'aun itu hanya raja. Raja itu diangkat oleh manusia. Nabi diangkat oleh Allah, raja diangkat oleh manusia. Tapi begitu Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun, disampaikanlah dengan lemah lembut. Kenapa? Kalau dengan cara keras, oh ya pasti dihukum yang terjadi. Tapi dengan cara lembut, meskipun menolak, kemudian akibatnya ada. Allah memberikan pertolongan karena kesabarannya Nabi Musa, karena kelembutannya Nabi Musa. Meskipun terkenal keras, tetapi dalam konteks ini Allah memerintahkan supaya berlaku lemah lembut kepada Fir'aun. Sampai-sampai satu saat ada ulama yang ditanya ketika ingin mengkritik pemerintah begitu, saya akan sampaikan dengan keras kepada pemerintah ini. Kata ulama itu, tidak bisa. Oh, kenapa? Nabi Musa yang nabi saja menyampaikan sesuatu dakwah kepada Fir'aun, mengkritik itu dengan lemah lembut. Nah sekarang Anda tidak lebih hebat daripada Nabi Musa, dan orang yang Anda kritik tidak lebih zalim daripada Fir'aun. Jadi karena itu tetap tidak diperkenankan untuk mengkritik yang keras, apalagi tanpa solusi, apalagi tanpa struktur yang jelas, apalagi tanpa ilmu, tanpa keadilan, dan disampaikan dengan yang keras. Nah seperti itu. Ini ada 2-3 hadis lagi sebetulnya, nanti mungkin kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Yang intinya bahwa kelembutan, kesabaran, ketenangan itu adalah modal awal yang menghasilkan kebaikan, dan insya Allah Allah menambahkan kebaikan-kebaikan itu yang akibatnya kita rasakan dalam kehidupan ini dalam bentuk keharmonisan dan kesuksesan, dan insya Allah di akhirat kelak juga di sini disampaikan mendapat kemuliaan dari Allah. Kenapa? Karena Allah sangat menyukai orang-orang yang lembut, orang-orang yang sabar, dan orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang. Dan semua itu Allah sudah berikan kepada kita, tinggal kita menghiaskannya dengan hal-hal seperti itu pada diri kita. Nah, kalau itu kita kubur, lalu kekerasan yang ditampakkan, maka lama-lama menjadi keras. Jadi hati kita bisa menjadi keras lantaran apa? Karena menutup hal-hal yang baik tadi, kita tutup. Tapi kalau kita tampakkan, kita hiasi diri kita dengan kelembutan, nah, tetapi dalam kehidupan itu tegas, itu berbeda dengan keras. Dengan kelembutan, nah itu insya Allah Allah memelihara kelembutan itu. Bahkan dari kelembutan itu Allah memberikan anugerah-anugerahnya berupa kesabaran-kesabaran yang kuat,
dan kemudian juga kebaikan-kebaikan yang didapat baik di dunia maupun di akhirat. Ada pertanyaan barangkali, ini ada waktunya sekitar 5 menit kalau lihat dari situ. Ada yang ingin disampaikan? Kalau keburu saya jawab, kalau nggak keburu PR untuk yang akan datang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, tadi telah disampaikan juga bahwa salah satu akhlak yang baik itu adalah memberi maaf. Pertanyaannya, kenapa di banyak teks hadis itu bahwa yang lebih berat itu dan yang besar juga pahalanya itu memberi maaf. Padahal kalau kita lihat kebanyakan pada kenyataannya justru meminta maaf itu kadang yang lebih baik karena lebih tinggi egonya kan. Ya itu bagaimana Ustaz untuk pandangan? Ya, terima kasih. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau mungkin disingkat bisa begini. Memberi maaf dan meminta maaf itu mana yang lebih baik gitu. Kalau Al-Qur'an memerintahkannya memberi maaf. Kenapa memberi maaf? Jadi itu membuat hati kita lapang kalau kita memberi maaf. Kalau meminta maaf kepada orang itu kan memang karena kita orang merasa salah, atau dikatakan di dalam teks hadis bahwa setiap Bani Adam itu khotoun, pasti salah. Nah, karena itu maka jalan keluarnya adalah meminta ampun kepada Allah. Nah, kepada manusia ya pasti juga ada salahnya, disengaja atau kita minta maaf. Nah, bagus mana? Yang paling bagus tentu memberi maaf, tapi meminta maaf itu juga kewajiban moral sebagai manusia, karena kita ini serba kekurangan. Pasti kita minta maaf ya kalau salah, kalau apa, itu prasyarat. Tetapi sesungguhnya orang yang diminta maafnya oleh kita harus sudah memaafkan dulu. Atau kita juga kepada orang lain begitu, kita maafkan orang lain itu, terima kasih sama-sama. Paling bahasanya kan begitu kita, sama-sama. Itulah yang luar biasa. Karena kan syarat tobat itu ada 3 kan. 1, stop perbuatannya, yang kedua menyesal, dan yang ketiga tidak akan mengulang lagi. Itu kepada Allah itu begitu. Tapi kalau kepada manusia salahnya itu bukan kepada Allah, harus tambah 1 lagi syaratnya, yaitu meminta maaf, meminta ikhlasnya, atau mengembalikan sesuatu yang kalau itu pinjaman kepada orang itu. Jadi sudah minta ampun kepada Allah segala macam nggak bisa kalau kita salahnya kepada manusia. Salahnya kepada Allah diampuni oleh Allah, tapi salahnya kepada manusia harus datang meminta maaf gitu. Kalau ada yang terbawa kita kembalikan. Kalau orangnya sudah nggak ada, sudah meninggal, kepada keluarganya susah juga dicarinya, para ulama mengatakan dengan doa, kirimi dia Fatihah, doakan dia supaya diampuni oleh Allah, itu sama dengan kita meminta maaf gitu. Nggak ada, saya nggak ketemu dulu, saya menyakiti kawan saya cari keluarganya nggak ada, siapa nggak ada, saya tanya-tanya udah meninggal, gimana? Kita mohonkan ampun dia kepada Allah. Nah, mudah-mudahan dengan cara demikian itu menghapus kesalahan kita kepada yang bersangkutan gitu. Jadi tadi tinggi mana tetap karena perintah Al-Qur'an adalah memberikan maaf, pasti itu lebih tinggi ya. Karena memberi maaf itu adalah terkait dengan jiwa kita, kesadaran diri kita, kelapangan jiwa kita, bahwa kita maafkan siapapun yang bersalah kepada kita, bahwa kita sebagai manusia bukan basa-basi, tapi memang harus minta maaf kepada orang lain, karena itu prasyarat. Walaupun itu boleh dimaafkan oleh tidak oleh orang lain, terserah, itu kan urusannya dia dengan Allah, karena Allah yang memerintahkan dia supaya memaafkan. Tapi kalau kita meminta maaf, itu juga kewajiban kita sesama manusia. Tapi kalau memaafkan, kewajiban kita yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, di situ bedanya. Karena itu memberi maaf lebih tinggi daripada meminta maaf. Meminta maaf hanya sesama kita, sementara memberi maaf menyangkut kepada ampunan dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ya, kalau lihat jam ini habis kali ya artinya ya. Saya kira demikian. Nanti insya Allah masih kita lanjutkan di bab ini. Mungkin ada nanti paling tidak kesimpulan untuk pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.